Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita berjumpa lagi di kajian selanjutnya tentang kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana tentunya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik suri tauladan, yang mana jika seseorang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini dari akhlak, dari qalbunya, tentu tidak bisa ia pungkiri melainkan mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saat ini kita masih melanjutkan bab ke-46 tentang ketawaduan atau kerendahan hati Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya sarankan untuk kalian menekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Kemudian juga jika kalian ingin mendengarkan video-video tentang kepribadian Nabi dari awal, tentunya saya sarankan sekali untuk mendengarkan video-video saya sebelumnya yang mana menjelaskan dari kepribadian Nabi, cara berjalan Nabi, apakah Nabi pernah menyemir rambutnya, seluruhnya ada di video-video sebelumnya. Dan begitu juga jika kalian senang dengan video saya ini, saya sarankan untuk share ke teman-teman ke berbagai tempat apapun jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa juga dukung dengan channel saya ini dengan like, supaya channel saya makin hari makin saya memperbaikinya. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan dari kajian kita. Seperti biasanya, kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kerendahan hati Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ilal hubzi sya'iri wa ihallati sanikhati fayuhibbu wa laqad kana lahu dir'un inda Yahud fama wajada ma yakufuha hatta mata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk makan roti, yaitu gandum syair. Gandum yang mana sebelumnya kita sudah mengenal gandum ini adalah gandum yang kasar. Terbuat gandum yang kasar selayaknya, kata catatan kaki yang di bab gandum menjelaskan bahwasanya gandum ini selayaknya untuk dimakan oleh keledai, dan itu yang dimakan yang sering bertemu dengan tubuh Rasulullah SAW yang mulia. Sedangkan lauk pauknya yaitu minyak yang sudah berubah, maksudnya berubah dikarenakan lamanya minyak tersebut. Namun demikian beliau tetap mengabulkan ajakan itu. Beliau akan mendatangi ataupun mengunjungi dari orang yang mengajak beliau walaupun hidangannya demikian. Tentunya ini adalah hidangan yang sangat-sangat sederhana ataupun bisa dikatakan makanan yang jauh dari kata layak, namun di situ ditulis layaknya untuk keledai, tentunya jauh dari kata layak. Namun Rasulullah SAW tetap mendatangi undangan orang yang mengundang hidangan demikian. Begitu ketawaduan dan kerendahan hati Rasulullah. Namun demikian beliau tetap mengabulkan dari ajakan tersebut. Dan sungguh, maka Anas bin Malik mengatakan, dan sungguh beliau memiliki baju besi yang tergadai kepada seorang Yahudi, bahkan sampai hari dari wafatnya Rasulullah SAW pun beliau belum bisa di dalam menebus kembali dari baju besi tersebut.
Jadi Rasulullah SAW bahkan di dalam suatu sejarah ataupun di dalam suatu kisah, Rasulullah SAW sering sekali mendapatkan hadiah yang begitu banyak hadiah. Namun di saat itu pula Rasulullah SAW menghabiskan hadiah tersebut, membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Sehingga ada orang-orang yang baru memeluk Islam, Rasulullah pun membagi kepada dia harta yang lebih. Sehingga saat itu ada orang-orang Ansor tentunya merasa hatinya ini tidak mengenakkan dari kejadian tersebut. Namun Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak gembira dengan dapatnya diriku dan harta itu diberikan kepada seorang yang mu'allaf ataupun baru masuk Islam. Begitulah Rasulullah SAW memberikan suatu hal kepada umatnya. Sedangkan beliau juga sering di dalam kehidupan beliau dalam tidak kecukupan. Bahkan di dalam hadis lainnya sering Rasulullah terjadinya sehari puasa karena tidak ada kunjung makanan, sehari tidak puasa. Bahkan banyak lagi riwayat hadis mengatakan kehidupan Rasulullah yang begitu sederhana, namun Rasulullah SAW tidaklah memiliki rasa ataupun besar hati, tidak memiliki sedikit pun. Beliau tetap tawadhu ataupun rendah hati. Wallahu a'lam. Bahkan hadis ini menceritakan Rasulullah SAW telah menggadai dari baju besi kepada seorang Yahudi. Tentunya itu baju tidak bisa ditebus oleh Rasulullah hingga wafatnya Rasulullah SAW. Dan di sini bisa kita pahami bahwasannya bermuamalah ataupun di luar dari orang Islam tentunya diperbolehkan. Namun kita harus menunjukkan dari akhlaknya umatnya baginda Nabi, atau akhlaknya dari tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam Nabi telah mengajari para sahabat mengenai di dalam muamalah, muasyarah, ubudiyah, akhlak yang tentunya telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan ataupun dilakukan oleh para sahabat-sahabat mereka ataupun sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semoga kita yang mendengar dari hadis ini diberikan akhlaknya Rasulullah SAW dalam kerendahan hati. Diriwayatkan oleh Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi dari Muhammad bin Fudail dari Al-Asma'i Hamasi yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rasid wa alaihi qatifatu la tusawi arba'ata darahima faqala Allahumma ja'alhu hajan la riya fihi wala sum'ah. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik haji, beliau duduk di atas pelana unta yang mana pelana tersebut telah usang, memakai selimut yang hangat, tentunya harganya yang murah, tidak sampai dari 4 dirham. Dirham ini kurang lebihnya adalah uang berupa uang dari perak. Kalau dinar adalah uang berupa dari emas. Kalau 4 dirham tentunya bagi uang kita rupiah, kurang lebihnya saya kurang tahu, dulu udah lama sekali menghitung berapa berat dari perak tersebut. Tentunya ada ketentuan beratnya, itulah yang bisa kita nyatakan di dalam rupiah. Saya kurang lebihnya sudah lupa di dalam membahas dari berapa berat dari perak tersebut. Adapun emas dulu saya pernah tahu adalah kurang lebihnya 3 juta di dalam 1 dinar. Wallahu a'lam. Harganya 4 dirham. Waktu itu beliau membaca Allahumma ja'alhu hajan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang tidak disentuh dengan riya dan sum'ah kepadanya.
Maksudnya Rasulullah meminta kepada Allah untuk menjaga dari kalbu Rasulullah. Tentunya hati Rasulullah tentunya sudah diberikan penjagaan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum diangkat menjadi nabi telah dicuci dan dibersihkan. Di dalam kitab karya dari Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasan mengatakan ada pernah 2 kali, ada juga 3 kali, tentunya semua dibenarkan. Adapun yang lebih kuatnya 2 kali. Ada juga yang mengatakan 3 kali. Wallahu a'lam. Yang mana hati tersebut telah dibersihkan menggunakan air Zam-Zam, kemudian diberikan nur hikmah, sehingga Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan di dalam akhlak, bahkan dengan akhlak tersebut telah memberikan keindahan-keindahan kepada kehidupan Rasulullah SAW. Siapapun yang melihat Rasulullah, tentu dia akan jatuh cinta jika ia melihat dengan kacamata yang sehat ataupun kacamata yang melihat keindahan akhlaknya Rasulullah SAW. Banyak sekali akhlaknya Rasulullah SAW diceritakan, digambarkan oleh ulama-ulama di dalam karya tulisnya. Tentunya itu jika kita bahas tentunya lebih panjang lagi penjelasan dari hadis-hadis berikut. Namun kita mengambil dari hadis ini saja sudah bisa kita menyatakan bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah. Dan itu adalah menunjukkan bahwasanya betul-betul kita ini menghamba dan kita tidak bisa berbuat apa tanpa Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada dalam sebuah hadis mengatakan yang mafhumnya, mintalah kepada Allah walaupun menjahit sendal. Walaupun menjahit sendal. Jadi mintalah seluruhnya kepada Allah. Karena seluruhnya yang bergerak apapun yang terjadi, semua biiznillah atas izin Allah. Jika kita menyerahkan meminta kepada Allah dan Allah pun suka dan Allah pun senang, dan itu adalah bukti kita ini betul-betul pasrah dan tidak bisa demikian hati kita, kalbu kita seluruhnya, kita betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Allah. Inilah yang hakikatnya sebenarnya yang kita harapkan di dalam kalbu kita. Wallahu a'lam. Dan di sini juga ada juga hadis Nabi mengatakan bahwasanya Allah tidaklah melihat dari segi harta rupa. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat dari wajah ataupun rupa maupun harta. Walakin yanzur, akan tetapi yang dilihat ila qulubikum dan amal. Kulub hati kalian dan amal-amal kalian. Di sini bisa kita dengar, bisa kita pahami bahwasanya Allah akan menilai dari amal kita dan kalbu kita, hati kita. Sehingga kita tidak bisa memvonis seseorang itu tidak dermawan ketika dia memiliki harta yang lebih. Tentunya ada amalan-amalan mungkin kita tidak pahami. Sehingga jika kita bersangka yang tidak baik, itu akan mengotorkan hati kita dan kita akan bisa sedikit demi sedikit menutupi dari mata hati kita, kalbu kita. Sehingga amalan yang dipandang adalah amal kalian dan hati kalian. Semoga kita yang mendengarkan ini, kita dijauhi dari penyakit-penyakit hati, yang mana penyakit hati ini sangat-sangat berbahaya dan akan menghancurkan seluruh amalan kita. Semoga kita dilindungi dari penyakit hati yang begitu berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud Al-Hafari, dari Sufyan, dari Rabi' bin Sabih, dari Yazid bin Aban yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga yang mendengarkan kajian ini dilindungi hatinya sedikit demi sedikit, dijagalah hati kita sebagaimana dijaganya hati-hati para sahabat oleh Allah Azza wa Jalla melalui keberkahan Rasulullah SAW yang mana bertemu dengan Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, lam yakun syakhsu ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Tiada seorang pun yang paling mereka sukai
selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini orang pasti suka kepada Rasulullah SAW, menyukai dari Rasulullah SAW. Selanjutnya Anas bin Malik berkata, walaupun demikian, apabila mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang berdiri untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengetahui bahwasanya beliau tidaklah menyukai hal tersebut. Di sini karena Rasulullah SAW tidak menyukai hal tersebut, maka Rasulullah SAW dibuatlah para sahabat melakukan sebagaimana selayaknya Rasulullah SAW tidak menyukai. Namun jika kita ada penghormatan, tentu kita akan menghormati Rasulullah SAW. Maka kita sering mendengar ada sholawat mahalul qiyam, berdiri. Itu karena betul-betul merasakan kehadiran dari kekasih junjungan kita Rasulullah SAW, memuliakan ataupun mengagungkan. Itu tidak ada pertentangan di sini, di dalam hadis ini. Karena selayaknya kita umatnya Rasulullah SAW, kita juga menghormati. Dan yang mana di dalam ilmu agama ini, sejauh-jauhnya kita untuk bisa memahami dari hakikat ilmu ini, tentunya tidak berhenti di dalam menghormati, mentakzimi ilmu tersebut. Ketika ilmu itu dihormati, ditakzimi, yaitu ilmu agama ini, yang bersangkutan dengan ilmu itu, tentunya para alim ulama, yang bersangkutan dengan orang-orang yang ulama tersebut, seluruhnya itu saling berkaitan. Ketika dia memiliki rasa kemuliaan yang begitu tinggi terhadap tersebut, tentu Allah akan buka. Bayangkan bagaimana keluasan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang soleh terdahulu. Kita pernah dengar Imam Ghazali, imam-imam yang Allah berikan keluasan ilmu, tentunya mereka memiliki rasa ta'zim, rasa mengagungkan ilmu, rasa mengagungkan yang berhubungan dengan ilmu, itu sangat tinggi. Dan apalagi kepada zat yang memiliki ilmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, yaitu yang al-alim, yang maha mengetahui. Tentunya ia sangat takut kepada zat yang mulia. Sehingga Allah memberikan keluasan ilmu, sehingga dia bisa memiliki kefahaman-kefahaman yang berbeda dari kefahaman-kefahaman lain. Bukan beliau orang keluar dari kaidah mereka tersesat, bukan. Namun mereka memiliki keluasan ilmu. Karena ilmu ini tidak ada ujungnya, luas dan dalam. Jika seseorang betul-betul mentakzimi, mencintai, menghormati, maka dia akan mendatangi ilmu itu, akan difahami secara yang tidak dia sangka. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, fa inna ma'ana maqasim wallahu yu'ti." Saya ini hanya bisa memberi dan Allah lah yang membagi. Semoga kita diberikan qalbu, diberikan hati yang bisa ta'zim, bisa menghormati dari ilmu yang berhubungan dengan ilmu, sehingga kita diberikan keluasan kefahaman di dalam agama. Semoga kita diberikan kefahaman orang-orang soleh terdahulu dengan cara yang tidak kita duga-duga ataupun kita sangka-sangka. Walaupun hadis ada mengatakan jika ulama meninggal, tentu dia akan berkuranglah kefahaman. Disitulah bisa kita pahami bahwasanya seseorang ulama itu memiliki kefahaman sejauh mana ia memiliki rasa talab, rasa cinta, rasa keagungan kepada ilmu, kepada alim ulama, kepada yang lainnya. Tentu dia akan diberikan Allah, karena Allah lah yang memberi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kekurangannya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.